Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Esther. Hari ini kita sudah masuk sesi ke-12 ya. Nah, sesi ke-12 pembahasannya mengenai supply chain management. Oke, kita mulai ya. Nah, apa yang dimaksud dengan supply chain management ya? Supply chain adalah merupakan sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir atau bisa disebut dengan end consumer. Nah, rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambangan bahan mentah sampai retail, toko, dan diantaranya misalkan termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Nah, atau bisa dikatakan lain, supply chain management adalah manajemen terhadap aliran antar dan di antara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan supply chain. Nah, menurut Simchi Levy tahun 2002, SCM adalah suatu kumpulan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien antara pemasok, perusahaan manufaktur, pergudangan, dan toko, sehingga barang diproduksi dan didistribusikan pada kuantitas, lokasi, dan waktu yang benar untuk meminimumkan biaya-biaya kondisi yang memuaskan kebutuhan dari segi tingkat pelayanan. Nah, pada SCM, aktivitas-aktivitas dibagi menjadi beberapa proses bisnis, antara lain, yang pertama, Customer Relationship Management, yang kedua, Customer Service Management, yang ketiga, Demand Management, 4, Customer Demand Fulfillment, yang kelima, Manufacturing Flow Management, 6, Procurement, 7, Pengembangan Produk dan Komersialisasi, yang kedelapan, Return. Nah, ada beberapa fungsi dari manajemen, namun ada dua fungsi utama manajemen SCM, yaitu yang pertama, SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkan kepada pemakai akhir. Fungsi pertama ini berkaitan dengan ongkos-ongkos fisik, yaitu ongkos material, ongkos penyimpanan, ongkos produksi, ongkos transportasi, dan sebagainya. Lalu, fungsi yang kedua, SCM sebagai media pasar, yakni memastikan bahwa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Jadi, fungsi kedua ini berkaitan dengan biaya survei pasar, perancangan produk, serta biaya-biaya akibat tidak terpenuhinya aspirasi konsumen oleh produk yang disediakan oleh sebuah rantai suplai. Ongkos-ongkos ini bisa berupa ongkos markdown, yaitu penurunan harga produk yang tidak laku dijual dengan harga normal, atau ongkos kekurangan supply chain yang dinamakan dengan stock out cost. Oke, secara prinsip ada beberapa prinsip utama yang harus dipegang dalam sinkronisasi aktivitas-aktivitas sebuah supply chain. Adalah untuk menciptakan resultan yang lebih besar bukan hanya bagi tiap anggota rantai, tetapi bagi keseluruhan sistem. Nah, kesuksesan implementasi prinsip ini biasanya membutuhkan perubahan-perubahan pada tingkatan strategis maupun teknis. Sebaliknya, kegagalan biasanya ditandai oleh ketidakmampuan manajemen mengidentifikasikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menggiring komponen-komponen supply chain yang kompleks ke arah yang sama. Nah, menurut Anderson, Britt, dan Fred tahun 1997, ada 7 prinsip SCM dalam merumuskan keputusan strategi. Apa saja? Yang pertama, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Jadi, kita cek dulu secara dari pelanggan apa saja yang dibutuhkan. Lalu, menyesuaikan jaringan logistik dari pelayanan kebutuhan pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, mendengarkan signal pasar dan jadikan signal tersebut sebagai dasar perencanaan kebutuhan, sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai supply. Yang kelima, kelola sumber-sumber supply secara strategi
untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Yang keenam, kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan yang berhierarki serta memberikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. Oke, yang terakhir adalah adopsi pengukuran kerja untuk supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Nah, ada 4 tahapan ya. Yang pertama dari baseline atau dasar. Lalu, apa sih tahapan SCM ini? Dari dasar ini memiliki fungsi bisnis serta produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. Yang kedua, tahap integrasi fungsional. Sekurang-kurangnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. Yang ketiga, tahap integrasi secara internal. Jadi, dicek secara internal diperlukan pengadaan atau pelaksanaan perencana kerangka kerja. Baru, yang keempat, tahap integrasi secara eksternal ya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan mengenai SCM, jadi gambarannya adalah program SCM adalah di sini contohnya strategi utamanya adalah inovasinya ya dari biaya dan pelayanannya supaya produknya itu dapat bersaing di dunia luar, di dunia internet, di dunia online, dan juga mendapatkan profit yang banyak. Nah, contohnya apa manfaat SCM-nya? Mengoptimalkan mengurangi inventory barang, menjamin kelancaran penyediaan barang, menjamin mutu, mengurangi jumlah supplier, mengembangkan supplier partnership atau strategi alliance. Nah, ada juga beberapa tantangan. Tantangannya yang pertama, kompleksitas dari struktur supply chain-nya. Misalkan adanya kompleksitas dari internal, misalkan antara bagian marketing dengan produksi, misalkan sering marketing membuat kesepakatan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan dari produksi ya, misalkan marketing sudah jual, sudah mendapatkan PO, proses order, tapi tidak melihat dari jadwal produksi, karena misalkan tiba-tiba menyepakati banyak order-order dari pelanggan. Nah, di sisi lain, bagian produksi sering resisten dengan perubahan yang mendadak. Jadi, misalkan dari eksternal antara supplier menginginkan pemesanan yang jauh-jauh dari sebelum harinya, tapi marketing sudah menerima, padahal belum mengecek dari kemampuan produksi. Oke, ada juga tantangannya ketidakpastian. Apa ketidakpastian? Menimbulkan ketidakpercayaan ya. Misalkan pengalaman dari berupa safety stock, safety time, dan kapasitas produksi maupun transportasi. Sumber ketidakpastian yaitu ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan, dan ketidakpastian dari internal, misalkan terjadi kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produksi, dan lain-lain. Oke. Peran internet dalam SCM adalah teknologi memungkinkan pembagian cepat dari data permintaan dan penawaran dengan membagi informasi dari seluruh rantai supply ke konsumen akhir ya. Jadi biasanya kalau sekarang suka ada ya kalau di marketplace, misalkan kalian pesan barang yang tapi barangnya itu tulisannya PO ya. PO 2 minggu, PO 1 minggu. Nah, itu di mana dengan peran internet itu pelanggan bisa tahu bahwa barang yang diinginkan tidak bisa didapatkan secara cepat ya, namun bisa diorder dengan melakukan proses tunggu masa produksi dalam kurun waktu yang sudah disepakati di awal. Oke. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh isi di kolom komentar ya.